doang. Oke. iPhone. Halo, ngobrol-ngobrol sama Raisa. Saya. Gila, Raisa yang 2017-nya produktif banget ya. Iya nggak sih? Lumayan. Dari awal tahun lu duet sama Isyana kan, bener kan? Itu Betul, awal iya kan? benar. Sampai Februari gitu. Iya, lu well plan juga ya orangnya. Ini well plan atau ada yang direncanain di tengah-tengah ya? Ini sebenarnya untuk tahun ini kita cukup well plan ya, cukup dari awal tahun udah tahu nih. Tapi emang biasanya kita ada raker. Iya, tahu raker yang tahunan. Yang tiap tahun ke puncak. Tahun lalu ke puncak ya? Tahun Kemana lalu sih? ke Sukabumi. Heeh. Terus habis gitu ntar tahun depan kita mau Mantai ya. Luar biasa loh, Tapi Juni kita Records ada- loh. Dengan pindah kantornya ada kolam renang sekarang ya? Mewah, Biasa. luar biasa. Iya, kelihatan kok dari motor gedenya Boim ya, makin banyak ya. Lumayan. Jadi ini well plan semua. Jadi, Ada yang miss iya. nggak dari rencana raker lo? Kalau yang miss alhamdulillah nggak ada. Nggak ada? Cuma yang tambahan ada. Yang tambahan yang mana? Tambahan lumayan kalau misalnya dari kantor sendiri secara label kita sekarang punya beberapa artis baru. Oke, terakhir kayak Terus- Kunto ya? Kunto ada dengarkan dia sama Oh, mau ada lagi. Terus- Lo sebagai apa sih di Juni Records jatuhnya? CEO ya? sebagai Apa pokoknya investor? Apa sih jatuhnya gimana sih? aku apa ya, Apa? penasihat, Dewan penasehat. lebih ke arah yang veto gitu loh. Ah, gimana sih? Jadi kayak mau apa aja gue veto, itu yang harus dikerjain. Oh. Enggak. Aku ya kita partner sih. Aku berarti jatuhnya komisaris ya. Kalau Komisaris. kalau Iya, kan di ada notaris tuh di akte gua- perusahaannya di perusahaannya gue komisaris. komisaris. Gila Raisa, komisaris luar biasa. Bisa komisaris. Soalnya lu dari awal tahun terus lu ada jeda honeymoon, jeda nikah juga. Asik. Terus gue kira lu udah ngepur aja sampai tahun depannya. Ternyata lu ada single lagi nih akhir tahun. Ternyata ya. Iya, ini well plan atau enggak, kan lu juga baru bikin lagunya kan? Itu sebenarnya kita kan udah tahu ada filmnya Ayat Cinta 2 tahun ini. Cuma emang ngobrolinnya udah lama, tapi akhirnya ngefixinnya memang baru di akhir tahun. Oh, alot juga tuh. Lama di mana? Lama di sebenarnya kan mereka juga dengan strategi marketingnya masing-masing, cuma akhirnya kita masuk dan cocoknya di bagian terakhir ini gitu. Terus tahun depan bakal lebih produktif. Udah raker belum? Tahun depan udah raker ya kemarin ya, cuma aku lagi libur. Wah, gimana Ya namanya sih? juga komisaris. Oh iya bener juga ya. Misal- Terserah lah ya itu mah. Komisaris kan biasanya gitu kan, komisaris PT ini. Iya. Yang cuman ada nggak ya di kantor gitu? Nggak Ada. ada ya. Ada nggak ada ya? Tanda tangan ya gitu, materai gitu. Buat cair doang nih, buat cair nih gitu. Surat kuasa gitu. Bonus akhir tahun udah pada dapat belum? Udah belum? Udah. Udah, bagus. Dia jujur lagi. Bagus. Udah. Belum, ada yang belum, ada yang Motor udah. Belum selesai kerjaannya soalnya dia. Oh ya udah, oke ya. Terus ya itu tadi pertanyaannya, tahun depan Tahun depan akan lebih sepadat sekarang atau sama aja menurut lo? harusnya sih lebih padat. Lebih padat. Sebenarnya kalau misalnya padat nggak tahu ya. Pokoknya akan ada surprise yang insya Allah besar tahun depan. Oh, yang Jadi- 2017 tuh nggak surprise ya menurut lo ya? Ini surprise lo. Dari lo duet, dari lo nikah tuh udah surprise lo. Surprise. Masih ada yang lebih surprise lagi di tahun depan. Wah, kaget. Masih ada yang lebih surprise. Tunggu. Nggak, 2017 tuh kayaknya udah titik mentok lo surprise. Mau disurprisein apa lagi? Ada deh yang lebih surprise dari itu. Ada lagi? Rilis di Mars sih atau di Pluto gitu, itu surprise ya. Belum pernah ada, ya kan? Mungkin. Mungkin bisa Tapi jadi. yang jelas untuk Your Raisa akan ada yang lo emang target harus sesuatu yang baru lagi tahun depan ya. Pastinya dong. Kita sekarang juga kita lagi mempersiapkan sih untuk itu, dan akan dikerjainnya di awal tahun. Sehingga di tengah tahun sampai akhir tahun udah akan Mantap ya. itu deh pokoknya. Oke. Terus udah masih jet lag nggak nikahnya? Maksudnya? Masih penyesuaian nggak? Gue tuh kalau kayak gue tuh 3 bulan pertama jet lag sama suara hair dryer soalnya. Gila, berisik banget ya hair dryer ternyata gitu. Maksudnya Makanya pakai hair dryer yang nggak berisik. oh iya, kata gue kasih tahu juga Bentar istri ya. gue nih. Ada yang jet lag ya lo? Kalau soal Kan harus bagi-bagi lemari sekarang harus. Kalau soal per hair dryeran sih suami gue dia malah senang dengan hair dryer gue. Ya bener loh.
kualitasnya lebih bagus dari dryer dia. Ya, beda ya. Kan dia anak hutan kan, hand dryernya. Oh iya mah dia kalau di hutan mah suara hand harimau dryernya jelek. Jelek. Nah kebetulan hand dryer gue bagus kan gue. Terus apa yang kayak berantem ujung odol sama ngeluarin odol di tengah-tengah tuh nggak jadi berantem ya? Nggak, Apa itu masalah rumah tangga gue doang? Nggak, gue baru tahu. Nggak, soalnya gue baru tahu ternyata buat cewek tuh masalah ngeluarin dari ujung. Iya lah ribet. Cuma kebetulan gue ngeluarin odolnya juga gini sih. Gimana? Oh jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada, karena gue juga ngeluarin odolnya nggak dari ujung. Terus apa masalahnya? Yang maksudnya yang kayak penyesuaian pasti ada dong. Masa lu belum pernah sekamar sama laki-laki, sekarang lu harus kamar sama laki-laki, masa lu nggak ada penyesuaiannya? Penyesuaiannya kayak spray tuh harus kenceng terus, kayak gue ya udah lah spray juga nggak apa-apa gitu. Penyesuaiannya tuh kayak misalnya kayak kan ada keranjang nih ya. Buat buka baju bisa tuh taruh keranjang. Oh iya kan di situ-situ juga tuh keranjang gitu. Oh iya. Emosi. Kayak aduh masukin gini ya susah gitu. Kayak Kalau ini semeter. Kalau di rumah tangga Raisa tuh ada percakapan gini kayak lu panggil apa sih? Beb ya? Apa yang sih? Ya Beb lah, hitung lah ya. Oke. Beb, kamu lihat dasi aku nggak sih gitu? Itu ada di laci? Nggak ada nih gitu. Terus kayak ini apa nih gitu? Iya, pokoknya apapun itu nggak hilang kecuali gue nggak bisa nemuin. Kalau gue nggak bisa nemuin berarti hilang. Tapi itu terjadi juga ya di rumah tangga. Kayak kaos kaki aku tuh kemana sih kemarin? Itu sangat sering terjadi, kayak itu nggak ada terus gue kayak tuh. Kalau mau pergi, ya gue sih mencoba ini ya, memanusiakan rumah tangga Raisa juga ya, kayak misalnya mau pergi nih kayak mandi yuk gitu. Kamu duluan deh. Aduh masih kamu duluan deh gitu. Duluan gitu. Enggak ya? Enggak sih, kita anaknya enggak gitu. Lu rajin mandi sih ya? Iya, lumayan ya. Oke. Jadi jet lag yang parah tuh apa? Masih kaget gak kayak bangun gini? Atau mungkin justru kalau keluar kota malah aneh. Aduh, tidur gue enggak ada siapa-siapa lagi di sebelah gue. Kalau keluar kota, tapi udah biasa sih ya, keluar kota emang kan selalu sendiri. Jadi kalau misalnya di luar kota ada dia justru aneh. Karena nggak pernah kan kayak selalu sendiri gitu. Tapi kalau di rumah sih kayaknya enak-enak aja, kayak ganteng juga ya gitu. Iya sih. Kayak bangun tidur tuh curang ya. Dia baru bangun dia mukanya udah kayak gitu ya gitu. Gue mesti mandi dulu, mesti pakai maskara dulu, sedangkan dia dari bangun tidur gitu aja terus mukanya cakep. Iya sih, kapan lagi ya? Tapi kan semua orang akan menua ya, maksudnya lu ntar siap-siap juga gitu. Nggak akan ya ganteng sih tetap, tapi kan ada ya kerut-kerut sih pasti ntar ada lah. Emang laki-laki ya kan. Hobi apa-apa ya semuanya kan. Gue jadi dinasihatin ya. Terus hobi ada yang ternyata sama nggak? Ada yang lu jadi ngikutin suami nggak? Jadi suka naik motor juga atau apa? Iya sih, justru menurut aku kayak asiknya kita tuh karena kita beda banget. Jadi dia belajar banyak tentang dunia aku belajar banyak tentang dunia dia. Terus apa dia kan adventurer banget gitu. Yang paling seru sih kemarin sebagai hadiah pernikahan aku ngambil open water diving. Oke, udah dapat license berarti lo? Udah dong. Jadinya pas kita honeymoon dan kemarin kita diving terus. Oh ya, itu pertanyaan juga, kok lu kayak nggak pulang-pulang ya? Lu berapa negara sih kemarin honeymoon? Yunani terakhir ya? Gimana? Ya pokoknya sebulan lah libur. Eropa ya? Masa nggak boleh libur? Ya boleh, nggak ada yang ngelarang juga. Kayaknya nggak pulang-pulang aja gitu. Main ya. Terus kalau olahraga itu fase mau nikah doang atau sekarang keterusan? Sekarang masih olahraga karena enak. Kalau dulu kan pressure supaya kebaya muat kan? Ya kan, pasti kan. Awalnya pasti semua supaya manglingin, supaya pressure kebaya. Aduh, kebaya gue nggak muat gitu. Sebenarnya lebih ke arah biar nggak nyesel gitu. Kayak tuh gue kan tau gitu gue dulu olahraga. Iya. Tapi setelah menemukan olahraga yang cocok, terus juga apa ya? Sebenarnya kecil-kecil aja cuma pengen bikin lifestyle change. Tapi olahraga lu nggak kecil gitu, lu beban lu aja 48 kilo ya? Iya lumayan. Itu mah nggak kecil ya, lu mau olimpiade apa gimana sih? Awalnya kan Lisa Rumbewas tuh 90 kilo loh angkatan bebannya loh. Tapi kan dia iya kali 2, lu lama-lama lu bisa juga. Gue kalau kayak clean gitu nggak bisa, cuma kalau squat bisa. Cuma maksudnya ya kan pelan-pelan, awalnya kan bar dulu 15 kilo. Sekarang udah di tahap 48 kilo. Tuh, 48 kilo coy, Raisa coy.
tuh berapa kali karung ya, 2 karung beras yang 20 kilo tuh kira-kira segitu ya. Cuma kan jadi banyak yang komen juga ya, katanya lu kurusan. Terus komennya bikin nyebelin juga kadang-kadang ya. Terus gimana? Lu keganggu nggak sama komen-komen warganet? Tuh netizen. Kurus salah, gendut salah. Kurus salah netizen. Coba deh hidup jadi gua aja. Waduh. Gua istirahat. Ya itu lu lu pernah nutup kolom komen lu nggak sih di Instagram? Tapi atau pernah? Lebih arah Soalnya kan lu dibaca. sering ini ada apa quotes kode di Insta story lu tuh. Itu lu tujukan buat siapa? Nggak kode sih sebenarnya, aku tuh emang gila Pinterest orangnya. Oke. Jadi dan Pinterest gue isinya quote semua. Jadi kayak aku emang suka quotes. Kadang-kadang juga kalau misalnya pengen nulis lagu atau apa, tuh cari inspirasinya quotes kayak gitu, atau nggak kayak buku sajak prosa kayak gitu. Jadi emang hidup gue bukan karena lu kode hashtag curhat tuh, bukan tuh ya? Sebenarnya lebih ke arah bukan curhat gue sih, kayak gue pengen kita. Jadi kalau misalnya kayak bisa sehari empower lumayan berapa ribu orang kan lumayan juga dapat pahala. Nice. Oke. Buat terakhir deh, buat yang selalu netizen yang komen lu serba salah kayak lagu lu. Dandan biasa salah, dandan ini dibilang lebay, kurus salah. Lo mau komen apa? Netizen nggak apa-apa sih, semoga kamu bahagia sih. Soalnya kalau kamu bahagia pasti kamu nggak ngurusin orang lagi. Berarti prinsipnya yang sering ngurusin orang agak kurang bahagia kehidupannya. Kayaknya iya deh. Kalau bahagia soalnya. Lo bahagia nggak? Bahagia dong. Gue ngurusin orang nggak? Enggak. Lo ngurusin badan. Iya. Oke, thank you. Dah.